Alhamdulillah, setelah seharian kita berada di Pulau Ternate, sekarang kita akan kembali menuju ke Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita melintasi perairan Maluku Utara pada pelayaran laut dari Ternate menuju Kabupaten Pulau Taliabu dengan menumpang KM Sabuk Nusantara 76 yang bertolak dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate tadi malam sekitar jam 11 atau jam 23 kurang lebih. Saat ini kita sedang melintasi perairan Maluku menuju Pulau Taliabu di lautan yang tak bertepi, tak terlihat gunung, tak terlihat daratan. Ya, disinilah seorang pelaut teruji kemana haluan yang akan dituju, karena tidak ada patokan daratan terkecuali menggunakan kompas atau GPS di zaman modern. Kalau zaman dulu menggunakan kompas dan keahlian memahami navigasi alam. Di tengah lautan yang luas ini, kita harus mengkonsumsi pop mie. Pop mie rasa ayam, makanan favoritnya penumpang di kapal dan APK kapal. Berhubung Sabuk Nusantara belum menyiapkan MBG, penumpang terpaksa mengkonsumsi pop mie. Iya, harusnya Sabuk Nusantara juga menyiapkan MBG bagi para penumpang 3 kali sehari, pagi, siang, malam, agar rakyat Indonesia yang mendanai 80% APBN dari pajak rakyat juga turut menikmati makanan yang bergizi dalam pelayaran laut melintasi perairan Nusantara. Oke, mari kita menikmati makan siang kita di hari ini 8 Desember 2025. Makan pop mie rasa ayam. Ya, oke. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah selesai makan pop mie. Hanya berapa menit saja selesai. Bersih, kosong. Inilah makanan terbaik di Sabuk Nusantara. Moga-moga pemerintah Republik Indonesia menyiapkan MBG, makanan bergizi gratis di seluruh kapal Sabuk Nusantara 3 kali sehari, agar rakyat bisa menikmati makanan yang bergizi minimal 2 kali sehari atau sekali sehari di atas kapal. Jangan sama sekali tidak pernah. Dan kalau bisa MBG di kapal juga sebagaimana MBG yang di darat. Penumpang menerimanya secara gratis. Karena Indonesia adalah negara yang hampir seluruh APBN-nya dibiayai oleh pajak rakyat. Hari ini suasana sangat teduh. Kita lihat dari corak alam, dari bentuk-bentuk awan yang tidak bergerak dan terkesan agak mendung, dan riak-riak air yang terlihat teduh, seakan tak bergelombang. Walaupun ada sedikit gelombang utara, karena ini sudah saatnya musim utara, di mana gelombang Pasifik sudah melanda perairan di kawasan timur Indonesia.
KM Sabuk Nusantara bergerak santai karena ini adalah kapal subsidi, jadi pergerakannya sangat santai karena ketika itu dipacu, dibalap lebih cepat maka akan menyedot BBM yang sangat banyak. Terima kasih walaupun lambat tapi yang penting ada. Bila perlu setiap hari ada pelayaran dari Ternate, Taliabu, Luwuk, dan Gorontalo pulang pergi, atau Ternate, Taliabu, Luwuk, Kendari, Wau-Wau, Wakatobi pulang pergi agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendominasi wilayah kawasan timur Indonesia. Itu adalah rute sutra, jalur sutra perdagangan di kawasan timur Indonesia, yaitu Makassar, Bau-Bau, Kendari, Luwuk, Banggai, Taliabu, Ternate pulang pergi, atau Ternate, Taliabu, Luwuk, Banggai, Gorontalo. Alhamdulillah 9 Desember 2025 kita telah menyusuri pesisir pantai Pulau Taliabu sebelah barat laut. Di depan ini adalah desa Tolong dan desa Todoli yang sedang diguyur hujan. Nah, di belakang sana adalah Pulau Samada kecil dan Tanjung Podo. Tadi kita mampir di Teluk Tikong atau di Dermaga Bakiki, Saho. Ya. Sekarang kita tepat berada di tentangan Port Tolong atau Port Adidaya Tangguh di Desa Tolong. Dan yang sana adalah Tanjung Markaso, Pulau Tabala di depan Desa Lede. Ya, pagi ini kita akan turun di Desa Lede dan akan seperti biasa menyeberang naik rakit menuju Desa Gele. Di atas satu daratan yang sama, di pulau yang sama, kita harus menggunakan lautan sebagai akses transportasi pengganti jalan darat, akibat jalan darat yang sampai hari ini 9 Desember 2025 tidak diaspal oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu. Olehnya itu mohon kepada pemerintah pusat Republik Indonesia untuk segera membangun jalan aspal keliling Pulau Taliabu yang menghubungkan 8 kecamatan. Kita lihat di puncak gunung sana banyak lampu-lampu, itu adalah pusatnya perusahaan ADT, Adaya Tangguh, tambang biji besi yang melakukan eksploitasi pertambangan biji besi di pegunungan Taliabu sebelah barat. Akan tetapi hasil tambang ini kita tidak tahu digunakan untuk apa. Harusnya hasilnya ini 100% digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, jalan, jembatan, bandar udara, dan kelengkapan pelabuhan kontainer di Pulau Taliabu. Itu yang utama. Sudah 4 periode Taliabu dipimpin oleh sekelompok orang, tapi pembangunan infrastruktur masih sangat nihil, masih jauh dari harapan. Olehnya itu mohon kepada pemerintah Republik Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti program pembangunan di Pulau Taliabu, mengintervensi dengan mengeluarkan kepres infrastruktur agar jalan, jembatan, bandar udara, dan lain-lain yang terkait dengan infrastruktur dasar diambil alih oleh pemerintah pusat Republik Indonesia. Musim pancaroba, hujan turun deras di pegunungan Taliabu. Pulau Samada besar telah berada di belakang sebelah kanan kapal. Kapal merayap perlahan menuju ke Tanjung Laleolede dan selanjutnya akan bergerak menuju ke Teluk Bobong dan sore hari akan bergeser ke Pulau Labobo, Kota Mansalean di Kabupaten Banggai Laut. Sabuk Nusantara 76
penghubung antar pulau di kawasan timur Indonesia yang sangat-sangat dibutuhkan rakyat Indonesia. Moga-moga kapal jenis ini diperbanyak agar bisa menghubungkan antar kabupaten dalam durasi seminggu, ya, agar kita tidak perlu lagi menengok Facebook untuk melihat jadwal kapal. Hujan masih mengguyur Desa Todoli, pesisir utara Pulau Taliabu. Yang lampunya sedang nyala ini di pantai adalah Port Tolong, Pelabuhan Adidaya Tangguh di Desa Tolong. Bagian ini adalah Tanjung Markaso dan di sana adalah Desa Lede, Pantai Lede, dan Pulau Tawalang. Kita sudah berada di depan Desa Lede, salah satu desa tertua di Pulau Taliabu. Di sana ada Masjid Nurul Iman. Masjidnya para diaspora Wakatobi yang datang di Pulau Taliabu dari sejak tahun 1920-an. Kapal sudah mulai merapat ke Tanjung Laleo Lede. Sebelah utara Pulau Taliabu, awan tebal mengguyurkan hujan. Musim pancaroba Desember. Januari angin utara kemungkinan akan berjalan deras. Gelombang utara Pasifik akan masuk di perairan pantai utara dan barat Taliabu. Hari Jumat kita tinggalkan Lede dan hari ini Selasa 9 Desember 2025 kita kembali ke Lede dan akan melanjutkan pelayaran via rakit katamaran menuju ke Teluk Menggele. KM Sabuk Nusantara 76 telah mulai merapat ke Tanjung Laleo Lede. Alhamdulillah kita telah tiba di dermaga Tanjung Laleo Lede setelah meninggalkan Tanjung Laleo hari Jumat dan sekarang hari Selasa kita kembali. KM Sabuk Nusantara 76 berputar untuk sandar kanan di dermaga Tanjung Laleo Lede. Kita akan lanjutkan perjalanan ke Teluk Menggele dengan rakit katamaran yang saat ini ada 3 unit yang parkir di pesisir pantai Tanjung Laleo Lede. Sabuk Nusantara 76. Alhamdulillah sekitar jam 7.38 kapal merapat di Tanjung Laleo Lede. Tujuh tiga enam. Masih dalam proses, belum selesai.
Para penjemput dan para pedagang asongan telah menunggu di depan pelabuhan. Tepat jam 7.37, kapal benar-benar merapat. Tali-tali sudah dikencangkan. Alhamdulillah, orang sudah dirakit. Rakit catamaran rute Laleo Lede, Laleo Ngele, Teluk Laleo, Tanjung Laleo ke Teluk Ngele. Ya, kita sudah berada di rakit katamaran, tepat di samping belakang Sabuk Nusantara 76. Suasana Tanjung Laleo Lede 9 Desember 2025. Sepertinya mau hujan ini, sana awan hitam sudah datang membawa partikel-partikel halus. Hujan deras melanda perairan Tanjung Laleo dan kita saat ini sedang berlindung di atas rakit. Di depan sana ada Pulau Matoa dan Pulau Mangkololi. Yang jauh di sana Pulau Nambea. Oh, Pulau Nambea di sebelah ini mungkin. Ini Pulau Gurua. Ada Katintin menuju ke Pulau Limbu di balik Pulau Mangkololi. Alhamdulillah, kita sudah bertolak dari Tanjung Laleo Lede menuju ke Teluk Ngele. Sabuk Nusantara Utama. Mana lagi akan geser Teluk Bobong. Titik pusat Tanjung Laleo Lede. Ini adalah muara Teluk Lengganu. Jadi pangkalan rakit sebagian di Tanjung Laleo Lede, di Pelabuhan Sabuk Nusantara, dan yang lainnya berada di Tanjung Laleo Lede. Di pegunungan sana adalah pegunungan pantai barat Pulau Taliabu yang dipenuhi dengan perkebunan cengkeh, hasil karya para petani
di pesisir barat Pulau Tanjung, Desa Dede Langganu Balohan dan Desa Gele Onemai Salati Beringin Kasang. Ada 3 rakit yang beriringan mengangkut penumpang Sabuk Nusantara dari Ternate tujuan Gele, transit di Pelabuhan Tanjung Kalioreli. Semua ini terjadi akibat karena jalan darat di atas daratan ini selama 4 periode dipimpin oleh sekelompok orang tidak mampu membangun jalan aspal yang hanya berjarak kurang lebih 8 km saja, atau kurang lebih 17 km sampai di Desa Beringin Jaya. Ini adalah Kepulauan Karang di pantai barat Pulau Taliabu, depan Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Iring-iringan rakit yang mengangkut penumpang Sabuk Nusantara tujuan di atas satu daratan, tapi akses jalan darat tidak ada, terpaksa menggunakan alat transportasi laut darurat akibat karena pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah daerah tidak mau membangun jalan darat di Pulau Taliabu, khususnya di Kecamatan Lede dan Kecamatan Taliabu Barat Laut. Beginilah suasana penumpang di atas rakit Jatamara. Ini adalah alat penangkap atau perangkap ikan yang biasa disebut bala kalau dalam bahasa di pesisir barat Pulau Taliabu. Nah, ini juga bala. Bala ini adalah alat perangkap ikan. Biasanya juga disebut serong. Saya nggak tahu kenapa disebut serong, karena mungkin ada pagar yang terlihat serong kanan, serong kiri. Wallahu alam. Silakan komentar apa nama sesungguhnya. Selain rakit, sarana transportasi antar desa, antar kecamatan di Pulau Taliabu adalah perahu nelayan seperti ini. Sarana transportasi antar desa, antar kecamatan. Ini orang yang sedang menangkap ikan. Yang ini orang yang mungkin pasang rumput laut atau pasang agar. Di sepanjang pesisir dan karang adalah areal budidaya rumput laut di pantai barat Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sebentar lagi kita akan masuk di Teluk Gele. Depan ini adalah Pulau Kelelawar di muara Teluk Gele. Tanjung yang di sana namanya Tanjung Beringin atau Tanjung Waihaya. Pulau yang terbentang di depan ini adalah Pulau Magoa. Di baliknya adalah Pulau Gurua dan Pulau Limbo, serta Pulau Nambea, dan yang dekat ini Pulau Tengah dan Pulau Mangkolol. Alhamdulillah kita telah tiba di Teluk Gele. Setelah sekian hari kita mengadakan perjalanan dari Teluk Gele menuju Ternate. Alhamdulillah kita tiba di Gele dan bertepatan ada mesin band OSG Pedesaan Gele.